Perkebunan Indonesia Expo atau BUNEX kembali digelar pada tahun ini bertempat di Hall 3 AISBSD Tangerang, digelar mulai 7 hingga 9 September. Bertajuk penguatan hilirisasi perkebunan untuk ketahanan ekonomi global, BUNEX 2023 membidik penghilirisasian sektor perkebunan Indonesia yang lebih kuat. Dalam pembukaan BUNEX 2023 turut diluncurkan Bank Benih Perkebunan atau Babebun yang ditargetkan mampu mencapai 1 juta benih untuk disebar ke seluruh wilayah Indonesia. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Arneta Butar-Butar di AISBSD Tangerang, Banten. Arneta, apa yang menarik dari event BUNEX pada tahun ini? Ya, Egan dan juga pemirsa, tahun ini Perkebunan Indonesia Expo kembali digelar di Hall 3 AISBSD dari tanggal 7 hingga 9 September mendatang. Tadi sempat dibuka oleh Menteri Pertanian Indonesia Syahrul Yassin Limpo. Pada BUNEX tahun ini ada yang spesial, yakni hilirisasi dari perkebunan Indonesia, dan turut juga di launching aplikasi Babebun atau Bank Benih Perkebunan. Nah, untuk mengetahui persisnya seperti apa terkait BUNEX 2023 dan juga terkait hilirisasi perkebunan serta Babebun, sudah bersama saya Menteri Pertanian Indonesia Syahrul Yassin Limpo. Selamat siang Bapak, apa kabar? Sehat selalu Pak? Ya, selamat siang. Ya, sehat, alhamdulillah. Pak, BUNEX kembali digelar tahun ini Pak. Kira-kira apa yang menjadi pembeda antara BUNEX tahun ini dan tahun sebelumnya Pak? Ya, BUNEX ini kepanjangan dari Perkebunan Expo yang kedua, dan ini mempertemukan 3 unsur. Tentu saja di sini ada Dirjen Bun, itu berarti pemerintah punya tangan di dalam BUNEX ini harus terlihat. Yang kedua adalah private sector. Ya, para pengusaha-pengusaha dari perkebunan yang harus secara emosional harus terlibat dalam BUNEX ini. Yang ketiga, perwakilan-perwakilan petani perkebun kita. Jadi 3 unsur ini berkonsolidasi, dan pada saat ini BUNEX ini konsolidasi nasionalisme dan idealisme harus terjadi. Seperti apa kita menghadapi kepentingan perkebunan, kemampuan perkebunan untuk menyelamatkan, menyangga, dan menghidupkan bangsa yang makin baik dan kokoh. Itu satu. Yang kedua, di BUNEX kedua ini karena semua unsur terwakili dan berbagai hal harus dibicarakan. Konsepsi yang seperti apa yang mempertajam konsepsi kita ke depan. Konsepsinya seperti apa? Berarti ada konsolidasi program. Misalnya peremajaan sawit harus seperti apa? Ngambil bibit sawit itu di mana? Bagaimana bisa menjamin bibit itu bibit yang bukan bibit mandul misalnya ya. Saya pakai kata-kata itu aja, bukan kata teknis. Nah, itu harus dibicarakan di forum ini. Yang ketiga adalah ya evaluasi. Yang mana yang salah, yang mana yang kurang, harus kita benahi kan. Pastilah dalam 1 tahun ada yang tentu berat, ada yang ringan, ada salah penempatan dan lain-lain. Itu berajangnya di BUNEX kedua ini. Jadi BUNEX ini bukan sekedar rame-rame saja. Ada Pak Wamen, ada Pak Dirjen seluruhnya, dan memang pemerintah nggak bisa sendiri. Nah, itu satu. Yang hal lain yang paling penting adalah memang kita punya resort yang cukup di perkebunan. Dari 3 tahun terakhir ini perkebunan naik hampir 2 kali lipat. Dari 300 triliun menjadi 600 triliun lebih. Kita harus bisa pacu. Berarti ini resort dan kekuatan Indonesia yang mumpuni bisa dilakukan. Oleh karena itu budidaya tentu petaninya harus dipersiapkan. Paskanya berarti industrinya dan pengolahan industri harus benar. Yang ketiga, marketnya harus bisa makin jauh, ekspor kita makin jauh. Kepentingan nasional, minyak goreng dan lain-lain harus lebih siap. Kira-kira gitu. Berkaitan dengan ekspor dan evaluasi dari Babebun tahun lalu, kita berhasil mengekspor 100 triliun. Kalau tahun ini di BUNEX Expo ini targetnya berapa Pak untuk ekspornya? Tentu itu terlalu teknis untuk saya ya, tapi selalu saja harus simbolnya itu harus lebih maju, berarti harus lebih meningkat, harus lebih memandirikan bangsa. Yang ketiga harus lebih modern dari pengelolaannya. Oleh karena itu sistem digital, smart intervensi mekanisasi harus dilakukan oleh BUN.
Kalau ini udah dilakukan, peningkatan 2 kali lipat, 3 kali lipat menjadi sesuatu yang pasti. Kalau kemarin 100 triliun, harus di sini 200 triliun kan gitu. Ya, saya kira itu, dan ini tinggal komitmen. Kalau ada, kan begini, perkebunan Indonesia itu diterima di mana-mana loh. Nah, ini memang membutuhkan keberpihakan. Dan kalau hanya menggunakan anggaran pemerintah memang nggak cukup, terlalu sedikit. Oleh karena itu kemitraan bersama para private sektor, pengusaha-pengusaha yang sudah berada di perkebunan harus bisa terakselerasi dengan kami. Tahun ini kan selain pembukaan Bunex ini juga ada launching aplikasi Babebun, Pak. Dan nanti diharapkan dari aplikasi Babebun ini untuk perkebunan Indonesia seperti apa mungkin, Pak? Ya tentu saja itu teknis banget ya. Tetapi kualitasnya harus, bibit-bibit harus berkualitas kan. Kalau bibit berkualitas itu membutuhkan sebuah proses. Ya tidak begitu saja kita dapat bibit. Harus dikawal, harus dikonsepsi, harus diawasi dan lain-lain. Dan itu salah satu terobosan oleh Dirjen Perkebunan untuk mempersiapkan lebih banyak bibit, pasti banyak yang tanam. Kalau bibitnya yang kurang ya, apalagi tidak berkualitas, hasilnya pasti tidak baik. Kalau kita bicara soal tajuk dari Bunex tahun ini, yakni penguatan hilirisasi perkebunan untuk ketahanan ekonomi. Hilirisasi sejauh ini sudah seperti apa, Pak? Ya, kan gini, kalau kelapa sawit, kelapa saja mungkin minyak. Sekarang minyak harus menjadi biodiesel yuk. Orang akan mengurangi kan fosil, penggunaan katakanlah solar fosil dan lain-lain. Nah, sawit akan menggantikan itu, dan Bapak Presiden selalu meminta agar sawit kita akan berbicara ke depan. Jadi selain baterai untuk pencemaran lingkungan bisa kita kurangi dan lain-lain sebagainya, salah satu adalah diesel atau biodiesel yang berasal dari perkebunan khususnya sawit kita. Terima kasih Pak atas waktunya, sehat selalu Pak. Dan memang Bunex ini diakui oleh Dirjen Perkebunan Andi Nur Alamsyah bahwa Bunex sebagai dedikasi untuk insan perkebunan Indonesia, yakni untuk menguatkan sektor perkebunan di Indonesia, mengingat perkebunan merupakan salah satu sumber devisa negara yang turut menyumbang karena PDB pertanian tumbuh sebesar 14,28 di triwulan kedua pada tahun ini, dan komoditas kelapa sawit yang tadi seperti ditekankan oleh Pak Syahrul menjadi salah satu terunggul di antara para bibit-bibit komoditas lainnya. Dan tadi juga pada Expo kali ini bukan hanya dibicarakan terkait pembukaannya saja, melainkan ada launching aplikasi Babebun yang sempat disinggung bahwa nantinya akan menghimpun 1 juta bibit perkebunan yang akan disebarkan ke seluruh wilayah Indonesia. Kembali ke studio, Egan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.